kita akan melihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini adalah kasus reaksi bolak-balik pada sebuah reaktor BH pada kondisi volume dan suhu yang konstan. Dan pada awalnya hanya terdapat A saja, sejumlah 1 mol. Kemudian seiring dengan waktu akan terbentuk B dan C dengan persamaan reaksi seperti terlihat di layar. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah jumlah mol A, B, C sebagai fungsi waktu. Nah, diketahui di sini nilai konstanta kecepatan reaksinya K1, K2, K3, dan K4 yaitu 1, 2, 1, dan 2 per menit. Langkah pertama adalah kita akan menyusun persamaannya. Sekarang kita akan menuliskan persamaannya di sini. A bereaksi menjadi B, demikian juga B akan bereaksi menjadi C atau bereaksi balik menjadi A. Dengan konstanta laju reaksi adalah K1, K2, K3, dan K4. Informasi lain yang kita peroleh adalah pada saat T sama dengan 0, pada waktu itu hanya terdapat A saja dengan molnya adalah 1 mol. Sementara B dan C-nya itu masih sama dengan 0. Nah, jumlah molnya tidak berubah sehingga kita juga bisa tuliskan Na plus Nb plus Nc-nya itu akan selalu sama dengan 1 mol. Nah, sekarang dari persamaan reaksi yang kita punya di sini kita bisa menurunkan persamaannya yang menunjukkan hubungan antara mol A, B, dan C terhadap waktu. Kita mulai dari A dulu, di mana dNA per dt itu adalah minus K1Na plus K2NB. Kemudian untuk komponen B di sini dNB per dt itu adalah minus K3NB plus K4NC minus K2NB plus K1Na. Kita bisa susun ulang. K1Na minus K2 plus K3NB plus K4NC. Nah, setelah itu kita juga bisa menyusun neraca mol untuk komponen C. Tetapi dari korelasi bahwa Na plus Nb plus Nc itu adalah 1, maka sebenarnya kita bisa mengubah C dalam A dan B, atau kita bisa tuliskan di sini bahwa Nc itu adalah sebenarnya 1 minus Na minus Nb. Nah, informasi Nc sama dengan 1 minus Na minus Nb kita bisa masukkan ke persamaan yang kedua. Ini persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Kita akan masukkan sehingga kita dapatkan dNb per dt itu adalah K1Na minus K2 plus K3NB plus K4 NC-nya kita ganti dengan 1 minus Na minus Nb. Sehingga dari persamaan ini kita bisa mendapatkan dNb per dt itu tidak lagi dalam C. Sehingga kita bisa menyederhanakan kasus dari 3 persamaan menjadi 2 persamaan saja. Saya pindahkan ke belakang nilai dNA per dt dan dNb per dt-nya. Dan kemudian dari soal kita sudah bisa memperoleh informasi sebenarnya berapa K1, K2, K3, dan K4. Nanti kita akan integrasikan ke persamaan sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana. Kita akan sederhanakan ini dulu. Di sini K1 minus K4 Na minus K2 plus K3 plus K4 Nb plus K4. Nah, kita akan melihat dulu berapa nilai K1, K2, K3, dan K4, dan kita pindahkan ke sini. K1, K2, K3, dan K4 adalah 1, 2, 1, dan 2. Jadi kita akan tuliskan di sini
K1 adalah 1 per menit, K2 adalah 2 per menit, K3 adalah 1 per menit, dan K4-nya adalah 2 per menit. Nah, sekarang dengan informasi ini kita bisa mendapatkan persamaan yang lebih sederhana dalam DNA per dt. DNA per dt adalah minus NA plus 2 NB, dan DNB per dt adalah K1 minus K4. Di sini adalah minus NA minus K2 plus K3 K4, itu adalah 5 NB plus 2. Nah, di sini adalah persamaan akhir. Kita sebut di sini persamaan tadi sampai persamaan 2 ya. Jadi kita tuliskan ini adalah persamaan 3 dan 4. Lihat bahwa kedua persamaan ini adalah persamaan diferensial simultan yang kita bisa selesaikan. Dengan metode yang sudah kita pelajari, kita bisa menggunakan metode eliminasi substitusi atau dengan operator diferensial. Pada kasus ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan dengan metode operator diferensial. Nah, sekarang saya bawa ke belakang. Dari persamaan 1 dan 2 ini kita akan membuatnya menjadi bentuk operator diferensial. Kita akan tuliskan untuk persamaan 1 ini menjadi D plus 1 NA minus 2 NB sama dengan 0. Kemudian di sini kita juga akan pindahkan A ke ruas kiri, NA minus D plus 5. Dalam hal ini kita pindahkan B-nya ke ruas kiri sehingga menjadi plus D plus 5 NB sama dengan 2. Ini adalah persamaan 1 dan 2 yang baru dalam operator diferensial. Nah, sekarang kita bisa mencari berapa NA dan NB dengan menggunakan aturan Cramer. Untuk mencari NA, matrik yang kita peroleh, kita harus mencari determinan yang matrik di pembilang adalah 0, 2, di sini adalah minus 2 dan D plus 5. Sedangkan di penyebutnya adalah D plus 1, 1, minus 2, D plus 5. Nah, setelah itu kita tinggal menghitung determinannya. Di pembilang adalah 0, minus 2 kali min 2 adalah plus 4, dan penyebutnya adalah D plus 1, D plus 5, plus 2. Kita mendapatkan 4 per D kuadrat plus 6D plus 7. Dari persamaan ini kita bisa menemukan solusi homogen dan non homogen dari Na. Jadi Na ini terdiri dari solusi homogen dan solusi partikularnya. Untuk mencari solusi homogen, kita bisa menggunakan persamaan karakteristik. Di sini persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat plus 6 lambda plus 7. Ini ada persamaan karakteristik, sehingga kita bisa mendapatkan berapa lambdanya, yaitu min 6 plus minus akar 36 min 28 per 2, yaitu minus 3 plus minus akar 8 per 2 ya, berarti akar 2. Setelah mendapatkan solusi homogen, maka kita bisa mendapatkan solusi partikuler. Kita cari, bisa menggunakan berbagai metode yang kalian sudah pelajari, bisa menggunakan koefisien tak tentu, variasi parameter, eliminasi substitusi, ataupun dengan operator diferensial. Saya akan menggunakan metode
operator diferensial yang menurut saya paling mudah di sini. Nah, di sini berarti saya tinggal mencari hasil bagi dari 1 dibagi D kuadrat plus 6D plus 7. 1 dibagi dengan D kuadrat plus 6D plus 7. Berapa dikalikan 7 adalah 1? Jawabannya adalah 1/7. Maka kita kalikan ke sini, itu 1. Ini kali ini adalah 6/7D plus 1/7D kuadrat. Kita akan mendapatkan di sini adalah minus 6/7D minus 1/7D kuadrat. Sebenarnya kita di sini sudah bisa berhenti karena yang ada di pembilang ini adalah konstanta saja dan kita sudah menemukan konstanta di sini. Tapi saya akan melanjutkan supaya kita tahu bahwa sebenarnya kita mau melanjutkan tidak ada gunanya, karena rule of thumb-nya adalah kita berhenti melakukan pembagian sampai pangkat dari hasil baginya ini itu adalah sama dengan pembilangnya. Kita akan tetap lanjutkan, coba. Berarti kita harus menemukan berapa dikalikan 7 adalah minus 6/7. Jawabannya adalah 6/49D. Kalau kita kalikan lagi min 6/49D ini ke sini, kita akan dapatkan ke belakangnya adalah 36/49D min 6/49D pangkat 3. Kita kurangkan lagi dan seterusnya. Tapi kita akan coba satu saja, berhenti sampai di sini karena sebenarnya berhenti sampai 1/7 itu udah cukup. Kita sekarang akan masukkan hasil perkaliannya ini ke sini untuk menggantikan 1/D kuadrat plus 6D plus 7. Tadi 1 dibagi dengan D kuadrat plus 6D plus 7 itu adalah NaP-nya adalah 1/7 dikurangi 6/49D dikali 4. Sini jawabannya 1/7 kali 4, 4/7. Kemudian minus 6/49 dikali turunan dari 4. Turunan dari 4 adalah 0, jadi terbukti bahwa tidak ada gunanya. Jadi NaP-nya adalah 4/7. Jadi dari sini kita udah dapatkan Na-nya. Na adalah terdiri dari solusi homogen dan solusi partikuler. Dan kita sudah dapatkan Na homogennya adalah C1E pangkat min 3 plus akar 2T plus C2E pangkat minus 3 min akar 2T plus 4/7. Saya akan membahas kilas supaya kalian jelas. Untuk operator diferensial ada sedikit perbedaan di sini. Saya akan menunjukkan ketika kalian mencari si NB ini dengan menggunakan operator diferensial. Kita akan menggunakan cara yang sama. Kita menggunakan Cramer di sini. Nah, untuk mencari NB berarti matriknya adalah D plus 1, 1. Sini 0, 2. Untuk penyebutnya sama ya. D plus 1, 1 min 2 D plus 5. Seperti ini. Ini adalah matrik yang kalian dapatkan atau harus kalian tuliskan jika ingin mencari NB. Kita tinggal menggunakan mencari determinan dari matrik ini ya. D plus 1 kali 2 dikurangi 1 kali 0 ya kebetulan dibagi dengan tadi udah kita kalikan sebelumnya adalah D kuadrat plus 6D plus 7. Nah di sini D kali 2 ini artinya turunan dari 2 itu 0. 1 kali 2 itu adalah 2, berarti 2/D
5D kuadrat plus 6D plus 7. Nah, sekarang ketika kita mencari B, itu kita memiliki solusi homogen dan solusi khusus atau partikuler. Untuk solusi homogen, caranya sama, kita menggunakan persamaan karakteristik lambda kuadrat plus 6 lambda plus 7. Kita dapatkan lambdanya sama ya tadi, minus 3 plus minus dari akar 2. Jadi di sini NB homogennya adalah, kita tidak boleh menggunakan konstanta yang sama untuk solusi B dan A. Jadi di sini kita tuliskan C3 E pangkat min 3 plus akar 2 T plus C4 E pangkat min 3 min akar 2 T. Jadi konstanta yang dipakai di A dan di B ini seharusnya adalah berbeda ya. Nah, kemudian nanti kalian bisa menggunakan cara yang sama untuk mencari solusi partikulernya. Itu berapa? Nah, ini tolong diteruskan sendiri di rumah buat latihan. Nah, kalian juga bisa meneruskan untuk mencari NB ini dengan menggunakan substitusi dari Na ke persamaan 1. Dan nanti kita akan bahas hasilnya seperti apa jika ada pertanyaan.